Pada tahun 2022, Indonesia pernah digemparkan dengan si pembunuh tersenyum. Pasalnya, ia terekam CCTV sebuah apartemen. Dia tersenyum saat sedang mendorong troli ke dalam lift yang di dalam troli tersebut ada mayat seorang wanita. Menurut pengakuannya, ia merasa puas dan tidak merasa bersalah sama sekali. Dari situlah ia mendapat julukan si pembunuh tersenyum. Bagaimana kisah kasusnya? Mari kita mulai pembahasannya. Si pembunuh tersenyum itu adalah Christian Rudolf Tobing, berusia 36 tahun. Rudolf bukan berasal dari keluarga biasa saja. Dia pernah menempuh pendidikan di Amerika Serikat dari SMA hingga bangku kuliah. Namun belum sampai lulus, ia dideportasi karena menyalahi aturan visa. Rudolf pun kembali ke Indonesia dan melanjutkan kuliahnya di Jakarta, jurusan pendidikan teologi. Rudolf menjadi pendeta muda di sebuah gereja di Bogor, Jawa Barat. Sesekali Rudolf diberi kesempatan untuk mengisi khotbah pada ibadah di hari Minggu. Namun, dia bukan sebagai pendeta tetap, melainkan hanya sebagai pendeta tamu. Pada kesehariannya, Rudolf bekerja sebagai terapis untuk anak berkebutuhan khusus. Dia pun sudah menikah dan memiliki anak. Di masa kecilnya, Rudolf disebut memiliki trauma. Ia sering mendapat perlakuan kasar dari orang tuanya. Rudolf kecil sering mendapat kekerasan fisik dan verbal. Trauma masa kecil itu membekas dan terbawa hingga dewasa. Ia disebut memiliki emosi yang tidak stabil dan meledak-ledak. Sedangkan korbannya, Ade Yunia Rizabani atau biasa dipanggil Ica, lahir pada 23 Juni 1986. Ia adalah gadis perantauan dari Toraja dan tinggal di sebuah kos di wilayah Jakarta Barat. Di sosial medianya, ia pernah memposting puisi yang berisikan kerinduan kepada almarhumah ibunya. Ica yang memiliki hobi sebagai pendaki gunung dan diving penyelam asal Kabupaten Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Ade Yunia juga anggota Ikatan Keluarga Toraja, IKA Nusantara. Ia juga aktif sebagai pelayan di gereja dan komunitas gereja. Hubungan Ica dan Rudolf adalah teman satu komunitas di gereja. Pada awalnya, Ica bukanlah target pembunuhan. Namun karena pada saat itu Rudolf berpikir, Ica lah yang paling lemah posisinya. Dan terjadilah tragedi ini. Rudolf menyimpan dendam sejak 2015 kepada teman-temannya. Rudolf dan Ica berteman dalam satu circle pertemanan. Ada dua teman yang lain kita samarkan namanya menjadi Heru dan Sisi. Mereka tergabung dalam sebuah komunitas di gereja. Rudolf dan Heru berteman sejak bangku SMP. Mereka berteman cukup dekat hingga pernah membangun bisnis bersama. Namun, di tengah perjalanan bisnis itu terjadi perselisihan antara Rudolf dan Heru. Perselisihan tersebut sampai membuat hubungan pertemanan mereka merenggang hingga bertahun-tahun. Rudolf menyimpan dendam kepada Heru. Hingga suatu hari di bulan Agustus 2021, Rudolf melihat unggahan foto di sosial media ketiga temannya, Ica, Sisi, dan Heru, berfoto bersama di acara pernikahan Sisi. Ia merasa sakit hati karena hanya dia yang tidak diundang ke acara tersebut. Ditambah lagi teman-temannya masih bersama-sama di berbagai kegiatan komunitas gereja tanpa kehadiran Rudolf. Rudolf merasa dikhianati oleh teman-temannya. Ia merasa tersingkirkan dan tidak lagi dianggap oleh teman-temannya.
Sampai suatu ketika, ibu Rudolf meninggal dunia. Ketiga temannya tidak juga hadir untuk berbela sungkawa. Hal itu membuat dendam dan amarah Rudolf semakin menjadi. Hingga ia merencanakan untuk membunuh ketiga temannya, terutama Heru dan Sisi. Rudolf berencana untuk menyewa jasa pembunuh bayaran, namun karena dia tak memiliki uang, Rudolf memutuskan untuk melakukannya sendiri. Dia bahkan sempat membuat pencarian di Google dan YouTube tentang bagaimana cara membunuh orang. Dia mempelajarinya sampai 3 hari berturut-turut. Awalnya ia menargetkan Heru terlebih dahulu, namun Rudolf kesulitan menemui Heru yang benar-benar sudah tak ingin berhubungan lagi dengannya. Rudolf sempat menghubungi adik Heru melalui pesan WhatsApp, namun tidak dibalas. Kemudian ia menargetkan Sisi, namun saat itu Sisi sedang berada di luar kota. Hingga akhirnya Rudolf memilih Icha. Ia menargetkan Icha sebagai orang pertama yang ia habisi. Rudolf menghubungi Icha mengajak bertemu. Rudolf berasalan akan membuat sebuah podcast rohani di sebuah apartemen di Cempaka Putih yang disewa harian. Rudolf dan Icha dahulu pernah menjadi rekan siaran rohani di sebuah radio. Hal itu yang membuat Icha tidak menaruh curiga kepada Rudolf. Setelah membuat janji temu, Rudolf kemudian menjemput Icha di daerah Jakarta Barat. Kemudian menuju ke apartemen yang sudah disewanya. Dalam memilih apartemen pun, Rudolf mensurvei terlebih dahulu beberapa hari sebelumnya. Ia mencari apartemen yang paling minim kamera CCTV. Kemudian, dalam perjalanan menuju apartemen, Rudolf menjelaskan tema podcastnya nanti kepada Icha. Sayangnya, Icha tidak tahu niat keji Rudolf tak terbesit sedikit pun di hati Icha. Temannya tega berniat jahat padanya. Terdapat rekaman CCTV di apartemen saat Icha dan Rudolf menunggu lift di lobi apartemen. Sesampai di kamar, Rudolf berdalih ada endorse sebuah kalung kesehatan yang mengharuskan Icha pura-pura diikat dan menjadi korban penculikan. Tangan Icha pun diikat menggunakan kabel ties. Tanpa menaruh curiga, Icha mengikuti kemauan Rudolf. Pada saat itulah petaka dimulai. Rudolf menganiaya Icha. Ia juga sempat bertanya tentang circle pertemanan mereka. Lu ada di pihak siapa? Gue atau si Heru? Icha yang ketakutan dan terancam sambil menangis. Icha menjawab bahwa ia berada di pihak Rudolf. Rudolf juga menumpahkan kekesalannya selama ini kepada Icha. Giliran lu pada gembel lu cari gua. Giliran kalian ada di posisi sekarang, kalian pada pergi. Kenapa sih lu jahat banget? Emak gua meninggal lu pada gak datang. Tapi weddingnya Sinta lu ternyata datang. Kalau lu ada di pihak gue, lo bantu gue buat habisin Heru dengan cara kasih gue duit. Rudolf pun akhirnya memaksa Icha untuk memberitahu password mobile bankingnya dan mentransfer uang sebesar 19,5 juta rupiah. Tidak sampai di situ, Rudolf masih meminta 10 juta lagi. Karena sudah tidak ada lagi uang di rekeningnya, Icha kemudian terpaksa menghubungi keluarganya untuk mentransfer uang 10 juta. Rudolf juga menggasak HP, perhiasan, dan laptop Icha. Setelahnya, Rudolf bertanya, apakah Icha akan melaporkannya kepada polisi? Walaupun Icha menjawab tidak akan melaporkan Rudolf ke polisi, Rudolf tidak percaya. Kemudian mencekik Icha hingga akhirnya Icha tidak bernafas lagi. Tubuh Icha kemudian ditaruh di dalam plastik dan dilakban. Rudolf turun ke bawah untuk mengambil troli. Troli digunakan untuk membawa tubuh Icha ke mobil. CCTV merekam Rudolf yang sedang mengambil troli di lantai bawah.
Kemudian beredar juga CCTV Rudolf yang naik lift sambil mendorong troli yang sudah berisi jasad Icha di dalam plastik dan ditumpuk dengan bantal sehingga orang lain tidak mencurigai isi troli tersebut. Bahkan dia sempat tersenyum dan menyapa saat berpapasan dengan penghuni apartemen di dalam lift, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Kemudian Rudolf memasukkan tubuh Icha ke mobil dan membawanya ke kolong tol Becakayu Kalimalang untuk dibuang di sana dan juga membuang tas Icha. Lalu dia pergi meninggalkannya begitu saja. Setelah dia membunuh Icha, Rudolf masih berencana untuk membunuh Heru dan Sisi. Rudolf sempat membuat unggahan di sosial medianya dengan caption, "Eliminasi teman burukmu, stabilisasikan kebiasaan baikmu, #JoyMinistry, Words of God, Act Good, Feel Good, God's Grace, melangkah ke depan." Demikian caption di Instagram Rudolf Tobing. Pada tanggal 17 Oktober 2022, seorang warga menemukan bungkusan plastik yang mencurigakan. Saat diintip dari celah plastik, terlihat jari kaki manusia. Warga tersebut langsung melaporkan temuan itu ke kantor polisi. Polisi pun datang mengevakuasi dan segera melakukan penyelidikan. 18 Oktober 2022, kurang dari 24 jam, Rudolf berhasil ditangkap saat terlacak akan menjual laptop milik Icha di pegadaian barang elektronik di wilayah Pondok Gede. Kepada polisi, Rudolf akhirnya mengakui perbuatannya. Motifnya, ia menyimpan dendam terkait masalah di circle pertemanannya. Saat ditanya polisi, mengapa ia masih sempat senyum-senyum sesaat setelah membunuh Icha, ia mengaku merasa puas setelah membunuh Icha dan tidak merasa bersalah sama sekali. Penyidik mencurigai Rudolf terindikasi gangguan jiwa. Atas perbuatannya tersebut, Rudolf Tobing dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, subsidiar pasal 338 dan atau pasal 365 KUHP dengan ancaman hukuman mati, penjara seumur hidup atau penjara selama-lamanya 20 tahun. Namun, dari berita yang terakhir kami baca, Rudolf hanya dikenakan pidana 20 tahun penjara. Keluarga mendiang Icha pun sangat kecewa dengan putusan itu. Bagaimana menurut kalian? Apakah 20 tahun sudah cukup untuk menghukum Rudolf? Meskipun dia terindikasi gangguan jiwa, kita tidak pernah tahu apakah suatu hari dia bebas lalu kembali melakukan hal yang sama kepada orang lain. Padahal di sini ada dua temannya yang merasa terancam juga. Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Tahu, abis bawain sarapan, abang dong punya adik. Kisah kasus ini bukan hanya soal kejahatan, tetapi tentang dinamika batin yang rumit, persahabatan yang salah arah, dan konsekuensi tragis dari luka yang tidak diobati. Ada pelajaran pahit di balik tragedi ini, bahwa siapapun, tanpa memandang latar belakang, bisa terseret ke dalam tindakan yang menghancurkan, jika luka batin tidak ditangani dengan bijaksana. Terima kasih sudah menyaksikan. Jika kamu ingin lebih banyak cerita kriminal dan penjelasan detail seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan notifikasi dulu ya. Sampai jumpa di kisah kasus berikutnya.